kok kepikiran ingin melaksanakan kegiatan bersih-bersih sungai itu karena apa sih? Satu pertama memang kita ada melihat Pandawara Group dan sebagainya. Kemarin tuh kurang lebih cuma 10% sampah yang terangkat. Oh, 10% Karena ya? saking banyaknya, Mas. Jadi kemarin saking pencemaran memang tinggi, Mas ya. Ikan sapu-sapu itu kan sampai mati semua di sana, Mas. Mahasiswa itu demonya ataupun kebijakannya ataupun arah geraknya itu seharusnya diarahkan kepada isu-isu kecil minimal di lingkungan sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kampus semua, bagaimana kabarnya? Sepertinya sahabat kampus semua sekarang lagi sibuk-sibuknya ya, dengan berbagai macam tugas perkuliahan yang sudah mendekati deadline sepertinya. Dan juga tidak hanya sibuk dengan tugas kuliahnya, tapi sepertinya sahabat kampus juga sudah mulai sibuk dengan aktivitas organisasinya. Senang sekali saya Rehan Mujid Asyabani bisa membersamai sahabat kampus semua. Di studio Malki Podcast kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Dan tentunya sahabat kampus, kali ini kita akan membahas sebuah topik yang kemarin sangat seru ya, dan juga sangat luar biasa sekali. Jadi beberapa hari yang lalu di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menyelenggarakan kegiatan yang bisa dibilang tidak hanya melibatkan 1, 2 atau bahkan puluhan orang saja, bahkan hingga ribuan mahasiswanya. Sangat luar biasa sekali. Dan tentunya kegiatan tersebut tidak hanya dari 1, 2 pihak saja, tapi juga melibatkan banyak pihak seperti dari Dewan Eksekutif Mahasiswa, Ma'had Al-Jami'ah, dan juga tentunya dari pihak UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sendiri. Ya, betul sekali sahabat kampus, kemarin baru saja kita mengetahui ada kegiatan bakti sosial yang berupa bersih-bersih sungai. Ini bakti sosialnya sangat menarik ya. Tidak seperti biasanya yang datang ke panti asuhan seperti itu, tapi ini bersih-bersih sungai. Sepertinya terinspirasi dari salah satu konten kreator kita di TikTok, Pandawara Group sepertinya. Dan untuk mengulik lebih dalam lagi kegiatan kemarin telah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Kak Muammar Siddiq dari Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Langsung saja kita sapa beliau. Halo, Assalamualaikum Kak Ammar. Waalaikumsalam, Mas. Gimana kabarnya Kak Ammar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ini sepertinya di Dema juga mulai banyak kegiatan ya, betul ya? Lagi padat-padatnya. Padat-padatnya, tapi masih bisa dihandle ya? Insya Allah, Mas. Insya Allah aman ya. Oke, seperti yang saya sampaikan di awal tadi sahabat kampus, bahwa kemarin baru saja dilaksanakan kegiatan bersih-bersih sungai yang melibatkan banyak sekali pihak ya. Ada dari Polri, TNI, Forkopimda Kabupaten Malang, dan juga tentunya dari internal UIN Malang sendiri, yaitu dari Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Malang. Oke, bisa diceritakan Kak Ammar kepada sahabat kampus awal idenya, kok kepikiran ingin melaksanakan kegiatan bersih-bersih sungai itu karena apa sih? Silakan Kak Ammar. Kalau ditanya mengenai ide ya, Mas ya, ataupun gagasan yang keluar dari kita Dewan Eksekutif Mahasiswa, itu sebetulnya satu pertama memang kita ada melihat Pandawara Group dan sebagainya. Tapi di lain itu sebetulnya kami berpikir mahasiswa sekarang itu sudah cukup dengan yang namanya teori dan pengkajian. Mahasiswa itu bisa dikatakan kita adalah orang yang hebat dalam lingkungan kampus kita. Akan tapi kalau misalkan kita ditanya apakah kita bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar, maka itu adalah hal yang memang perlu dijawab oleh mahasiswa sekarang. Betul. Jadi oleh karena ada pemikiran-pemikiran seperti itu, kami beranggapan bahwasannya mahasiswa sekarang itu memang perlu untuk mengeluarkan ide-ide yang baru. Bagaimana sekarang kekuatan mahasiswa yang mereka itu disebut sebagai agent of change, sebagai agen perubahan, mereka itu benar-benar bisa merubah keadaan sekitarnya. Dalam tanda kutip sekarang itu adalah karena kita di kampus UIN Malang itu memiliki kekuatan mahasiswa yang sangat besar bagi kami. PR-nya adalah bagaimana mahasiswa itu bergerak untuk mengentaskan permasalahan yang ada di desa, kecamatan maupun kabupaten yang ada di sekitar kita. Jadi misalkan ditanya bagaimana munculnya ide ataupun gagasan, yang pertama kita memang melihat ada beberapa konten kreator seperti Pandawa Group dan sebagainya. Di lain sisi kami melihat itu memang mahasiswa sekarang itu sudah saatnya. Kita sudah saatnya memang kita memberikan suatu shock terapi bagi pemerintah setempat. Kita harus memberikan dampak yang positif bagi masyarakat, dan memang benar-benar mahasiswa itu ada di tengah-tengah masyarakat. Karena seperti ini, Mas,
mahasiswa itu bisa dikatakan adalah orang yang paling bebas nilai. Bebas nilai di sana seperti apa? Karena kita tidak ada tuntutan kerja. Iya. Ketika kita ingin melakukan gerakan, kita mau protes ataupun apapun kayak gitu, kita nggak bakal ada tekanan dari atasan kita, karena kita adalah orang yang bebas nilai. Beda dari orang-orang yang memang tidak bebas nilai, terikat dengan jabatan struktural. Ketika memang mau protes, mereka nggak bisa. Tapi ketika memang kita tadi kemarin itu sudah mengeluarkan kurang lebih 1.500 mahasiswa ke mana daerah Kepanjen, Kalisukun, Sokora Harjo itu, kita nanti akan ada lanjutan yang memang sifatnya itu adalah kita memberikan saran-saran ataupun kita memberikan ultimatum bagi pemerintah setempat dan masyarakatnya terutama, karena gerakan yang kita lakukan sekarang itu bukan cuma sekedar bersih sungai, tapi kita melakukan gerakan moral. Gerakan moral luar biasa ya. Tentunya berarti mahasiswa itu nggak dituntut hanya untuk duduk di bangku kuliahnya saja Kak Amar ya, tapi juga tentunya harus memberikan impact kepada masyarakat sekitar, salah satunya melalui kegiatan bersih-bersih sungai. Tadi Kak Amar juga sudah menjelaskan bahwa kegiatannya itu di Kepanjen ya, Kak Amar ya, di Sungai Sukun. Kalisukun. Kenapa kok milih di sana? Kan tentunya ini sahabat kampus juga penasaran ya. Kan di sekitar UIN saja ini kan juga bisa dibilang sungainya masih banyak yang perlu untuk dibersihkan. Kenapa kok milih di sana, Kak Amar? Kalau ditanya kenapa kita milih tempat itu, Mas, hasil kemarin kita membersihkan dari segitu banyaknya mahasiswa yang turun, kurang lebih 1.500 dengan elemen-elemen yang terlibat, ada Forkopimda, ada Kodim, ada Pemkap, ada Polres dan semua elemen yang terlibat. Kemarin tuh kurang lebih cuma 10% sampah yang terangkat. Oh, 10%. Karena saking banyaknya, Mas. Karena ketika memang kita telusuri, Mas ya, kemarin kita jalan itu kita survei beberapa kali. Panjang sungai yang kita bersihkan kemarin tuh sampai titik akhir itu kurang lebih memang 1 kilo. Wow. Dan sampahnya kilo, itu sekarang itu sudah mengendap dengan tanah gabung. Dan kemarin yang saya katakan tadi, sampah yang kita bersihkan cuma 10%, Mas. 10% aja. Bisa bayangkan berapa banyak sampahnya. Kemarin juga saya ada beberapa sampel foto. Kemarin tuh saya tuh sampai bisa berdiri di atas sampah, padahal bawahnya itu sungai. Saking banyak sampah. Saking penuhnya ya. Saking penuhnya. Tapi sebetulnya, Mas, kenapa sungai itu? Kita sebetulnya ide pertama kami dengan Yai Izzuddin, Ustadz Izzuddin dari selaku Mudir Ma'had. Ide pertama kita itu adalah kita mau membersihkan lingkungan UIN sekitar, menggerakkan 3.000 mahasantri, lebih banyak lagi 3.000 mahasantri. Akan tapi kalau misalkan kita lihat, alangkah sayangnya ketika kita mengerahkan segitu banyaknya mahasiswa, tapi impact terhadap lingkungan itu masih kurang. Dan ternyata sampah yang ada di kota itu juga dan kabupaten itu larinya ke Kalisukun itu, Mas. Karena itu sungai itu sampahnya sangat amat banyak. Meskipun kota nggak mau ngakuin, meskipun kota nggak mau ngakuin gitu loh, Mas. Padahal aslinya sampah banyaknya dari karena sungai itu ya? kalau misalkan kita tarik garis lurus, larinya ke kota. Wow. Bahkan tadi Kak Amar sendiri menceritakan berdiri di sampahnya saja sudah bisa ya, saking banyaknya sekali. Wow. Ternyata ini memang harus menjadi perhatian khusus kita ya, Kak ya, sebagai mahasiswa gitu, supaya peduli dengan lingkungan gitu, seperti itu. Oke, Kak Amar. Dan tentunya dalam perencanaan kemarin ada persiapan, kemudian juga saat hari H. Kira-kira kendala apa sih, Kak, yang dihadapi oleh Kak Amar dan juga dengan tim saat merencanakan saat hari H, atau bahkan setelah acara, apakah ada kendala-kendala yang dihadapi, Kak Amar? Kalau ditanya mengenai kendala, sebetulnya kendala yang paling berat bagi kita itu adalah kendala bahwasannya kita dari universitas, dari birokrasi kita juga, kita itu adalah kampus pertama yang mengadakan itu. Wow, oke. Dalam artian mungkin beberapa kampus mengadakan seperti itu, tapi sifatnya nggak sampai birokrasi yang turun. Kemarin kan kita full didukung birokrasi. Berarti dari birokrasi turun tangan langsung. Sebagian kampus tuh biasanya cuman kayak komunitas mahasiswanya yang turun. Makanya kemarin kita sampai bisa mengerahkan 1.500 mahasiswa itu kan karena memang ada dukungan juga dari birokrasi. Kemudian tadi pertanyaannya mengenai apa namanya? Kendalanya itu adalah tadi itu kita baru pertama kali mengadakan yang seperti ini. Jadi kendalanya misalkan ditanya terlalu banyak miskomunikasi memang. Mulai karena kita menyiapkan, bayangkan kita dari UIN Malang tuh menyiapkan 1.500 mahasiswa. Bisa dipikirkan kendaraannya dari mana, yang kedua konsumsinya dari mana, yang ketiga sarana prasarana seperti apa. Kemarin tuh kita mendatangkan kurang lebih ya 18 truk TNI. Wow, untuk mengangkut mahasiswa. Kemudian kita mendatangkan juga
kurang lebih 12 sampai 15 bis bagong. Wow. Dan itu memang kalau misalkan bagi kami, kalau misalkan birokrasi kami nggak membantu, nggak care terhadap kita, maka itu suatu hal yang sulit bagi kita. Tapi alhamdulillah memang lancar, ya. Nah, tapi alhamdulillah juga ternyata ide-ide baru yang kita munculkan dari Dema itu, dari mahasiswa itu memang disambut baik oleh birokrasi kita. Jadi misalkan tanya kendala dari persiapan, kemudian kendaraan, di lapangan juga, bayangkan kemarin kita dari Dema itu kita mengkondisikan kurang lebih 1.500 mahasiswa. Wow. Dan titik yang kita bagi kemarin 4 sektor dengan sampah yang amat banyak. Bisa bayangkan kesulitannya seperti apa. Jadi sebetulnya kalau misalkan ditanya kendala seperti apa, yang jelas kendala yang paling pertama itu adalah gara-gara kita masih awal. Tapi insya Allah selanjutnya semua kendala-kendala itu akan selesai seperti itu. Oke, ternyata walaupun awal tapi menurut saya sudah luar biasa ya. Bisa menggerakkan 1.500 mahasiswanya loh sahabat kampus untuk bisa membersihkan kali sukun yang ada di Kepanjen. Nah, kemarin juga ini bahwa tidak hanya melibatkan dari mahasiswa saja ya Kak, tapi juga melibatkan dari pihak eksternal dari Pemkab, kemudian juga dari TNI, dan kemarin saya sempat juga dengar itu katanya kolaborasi dengan Kaliku. Kaliku ini apa sih Kak? Kaliku itu sebetulnya Mas, yang punya agenda pertama ini sebetulnya yang memiliki ide untuk bersihkan sungai Kali Sukun itulah Kaliku. Oh, berarti komunitasnya gitu. Komunitas, mereka itu komunitas LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak memang pada lingkungan. Namanya kan Kaliku Lestari Nusantara. Jadi mereka yang pertama kali mengadakan, kedatangan kita bantu. Nah, akhirnya menjadi sangat besar karena memang awalnya mereka hanya berpikir juga 200-300 simpatisan yang turun. Tapi kami dari Dewan Eksekutif Mahasiswa mengetahui keadaan lapangan seperti itu, 200 mahasiswa itu nggak cukup, 200 orang itu nggak mungkin cukup. Nah, jadi Kaliku di sana itu sebetulnya yang pertama adalah penggagas utama. Tapi kemudian kita kolaborasi antara Kaliku Lestari Nusantara dengan UIN Malang. Sebagai SDM-nya. Nah, sebagai SDM-nya yang di sini memang rata-rata SDM-nya itu diwakilkan kepada para mahasiswanya. Seperti itu Kaliku. Berarti sangat luar biasa ya sahabat kampus bahwa tidak hanya sendirian UIN Malang tapi juga melibatkan pihak eksternal seperti Kaliku tadi untuk menyukseskan kegiatan bersih-bersih sungai yang impact-nya pun semoga bisa dirasakan ke depannya seperti itu. Oke Kak Amar, setelah tadi sudah dijelaskan mengenai mahasiswa yang dilibatkan, kemudian apakah dari pihak Forkopimda akhirnya memiliki niatan untuk meneruskan program ini, atau bahkan dari Dema sendiri akan ada season 2-nya untuk kegiatan bersih-bersih sungainya ini? Saya mungkin akan jawab yang dari Dema Mas. Dari Dema itu kemarin akhirnya saya ngobrol sama Mudir Mahat juga, sama birokrasi. Kemarin juga saya sudah ngobrol sama Pak Rektor. Insya Allah apa yang kita agendakan sekarang itu akan menjadi agenda tahunan. Jadi nanti setiap tahun UIN Malang itu akan menerjunkan 1.000 lebih mahasiswanya untuk menyasar daerah-daerah yang memang di sana sebetulnya bukan sampahnya yang bersalah, tapi moral dari manusianya, moral masyarakat dan manusianya yang salah. Jadi ini akan kita agendakan tahunan. Kemudian untuk dari Forkopimda, dari Pemkab, Kodim, dan mana tadi? Dari Polres sekitar, apakah ada tindak lanjut? Yang jelas kami sudah menyiapkan beberapa solusi juga Mas ya. Kita sudah nyusun policy brief, kertas kebijakan, rekomendasi-rekomendasi. Jadi dari Forkopimda memang sudah menyiapkan beberapa solusi untuk permasalahan itu. Akan tapi bagi kami sederhananya Mas, ketika memang sekarang dari pemerintah kabupaten juga nggak bergerak, sepertinya memang ini yang menarik seperti ini. Kita itu di UIN Malang ingin memberi hal yang baru Mas. Apa itu? Ketika memang mahasiswa hanya bisa demo mengenai kebijakan nasional seperti kemarin masalah putusan Mahkamah Konstitusi dan sebagainya, kita itu ingin memberi nafas yang baru bagi mahasiswa. Apa itu? Mahasiswa itu demonya ataupun kebijakannya ataupun arah geraknya itu seharusnya diarahkan kepada isu-isu kecil minimal di lingkungan sekitar. Jadi gini Mas, gambaran kami, Forkopimda mungkin sudah menyiapkan solusi, tapi memang solusi itu ketika tidak dijalankan, maka kita sebagai mahasiswa yang jelas akan melakukan gerakan-gerakan di sana. Harusnya langsung terjun ke lapangan ya. Dan juga jangan lupa
tadi saya mengatakan mahasiswa bebas nilai, maka kita untuk mengekspresikan diri kita seperti bentuk demo, audiensi dan sebagainya itu kita mampu. Makanya yang jelas dari DEMA apa solusi yang akan kita berikan, kita layangkan policy brief. Ketika memang tidak ditanggapi, maka kita sekarang dari Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Malang, kita juga akan menerjunkan mahasiswa untuk bahasanya itu, kalau bahasa keren sekarang adalah menduduki Pemkat. Seakan-akan gitu Mas. Iya. Ketika memang Pemkat itu memang seperti tidak ada etikat baik untuk menyelesaikan permasalahan itu. Karena gini Mas, yang dirasakan di sana itu bukan cuman sungai yang kotor. Rusak. Jadi kemarin saking pencemaran memang tinggi Mas ya. Ikan sapu-sapu itu kan sampai mati semua di sana Mas. Bayangkan ikan sapu-sapu itu kan memang biasanya pembersih lumut. Jadi seakan pembersih. Itu mati Mas. Sampai mati. Saking banyaknya sampai akhirnya pengendapan dan sebagainya. Dan yang sekarang yang bahaya itu adalah petani di sana itu terancam gagal panen. Karena ketika memang ada banjir kiriman dari kota, sampah itu meluap ke kanan kiri, sedangkan kanan kiri itu adalah pesawahan. Ada kita ada beberapa bukti foto dan sebagainya dan video, memang sampah yang terjadi di sana akhirnya sampah itu memenuhi sawah. Dan sekarang itu yang kita butuhkan adalah tindakan cepat dari para pemerintah, pemangku kebijakan setempat. Kita nggak bisa cuma mencanangkan bahwasanya kita cuma bersih-bersih. Itu memang perlu ada perhatian khusus, perhatian lebih dari pemerintah setempat. Tapi ketika memang pemerintah setempat tidak memberikan perhatian khusus dalam artian acuh tak acuh, maka kita mahasiswa harus bergerak. Seperti itu Mas. Betul. Baik. Ternyata memang ini ya, dampak dari adanya mahasiswa untuk mengekspresikan suara atau mengekspresikan tadi perlu sekali untuk dilakukan ya, agar dari hal kecil tadi loh ya, seperti menjaga lingkungan ini sangat penting seperti itu. Oke Kak Amar, mungkin ada harapan nggak dengan adanya kegiatan ini, harapan kepada pihak dari internal UIN, mahasiswa, atau bahkan juga harapan kepada pihak eksternal seperti Pemkab yang ingin disampaikan dengan adanya kegiatan tadi, Kak Amar? Kalau harapan kami adalah Mas, saya sering mengatakan kepada adik-adik mahasiswa kami, kita sudah cukup dengan banyaknya orang pintar, kita sudah cukup dengan banyaknya orang cerdas. Kita sekarang itu butuh orang yang namanya orang yang bermoral. Karena ketika kita lihat keadaan politik kita sekarang, keadaan Indonesia sekarang, kita itu bisa dikatakan mahasiswa sebagai kita mahasiswa yang idealismenya tinggi, kita seharusnya muak dan mual kalau perlu dengan banyaknya kasus 300M, 1T dan sebagainya. Aduh, jadi dalam artian apakah mereka nggak pintar Mas? Apakah mereka tidak cerdas? Mereka pintar dan cerdas, tapi mereka kurang apa satu moral. Jadi kami berharap terutama dari Civitas Akademika, dari mahasiswa, kita itu bukan cuma menajamkan logika akal kita, tapi kita juga menajamkan hati kita. Karena yang dibutuhkan oleh Indonesia Emas 2045, karena ini merupakan rangkaian bagi kami Mas ya. Ini adalah rangkaian kami untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Karena Indonesia Emas 2045 itu adalah kita yang akan di atas. Tapi ketika kita memang sudah mempertahankan budaya-budaya acuh tak acuh, apatis dengan keadaan sekitar, jangan harapkan budaya emas Indonesia Emas 2045. Jadi sekali lagi yang dibutuhkan mahasiswa sekarang adalah yang bermoral. Kita tidak terlalu banyak teori, kita tidak terlalu banyak pengkajian, kita butuh aksi nyata di masyarakat. Karena sebetulnya kita adalah kaum terdidik. Dalam beberapa literatur itu disebutkan kaum terdidik itu seharusnya yang memimpin yang tidak terdidik. Tapi menjadi repot ketika memang yang sudah kaum terdidik itu tidak peduli dengan orang yang ada sekitarnya. Maka sebetulnya kita memang harus memberikan formula-formula yang baru, mahasiswa turun membersihkan hatinya. Ketika memang nanti memangku jabatan, mereka akan minimal memberikan Indonesia Emas 2045. Jadi seperti itu harapannya kami bagi Civitas Akademika, Forkopimda. Sudahlah, cukup bicara tentang saya. Kapan kita akan bicara tentang kita? Bicara tentang masyarakat kita, bicara tentang rakyat kita. Karena rakyat kita itu sekarang lagi sulitan. Ketika memang kita Civitas Akademika, Forkopimdanya, Pemkabnya, Polresnya, dan masyarakat sekitar yang sudah peduli dengan saya, terus kapan akan bicara tentang kita? Seperti itu Mas, mungkin itu harapan kami. Kapan akan bicara dengan kita? Luar biasa sekali. Mungkin bisa satu kalimat Kak Amar, pesan untuk sahabat kampus yang sekarang sedang menyaksikan ini, silakan Kak Amar. Satu pesan dari saya itu adalah cukup berpikir mengenai kita akan menunggu orang dan waktu yang lain. Berpikirlah bahwasannya kita adalah orang yang kita tunggu dan waktu sekarang adalah waktu yang kita tunggu. Dalam artian
kita adalah orang yang memang agen-agen perubahan. Jadi ketika memang kita sudah melakukan ide-ide yang baru bagi masyarakat sekitar, seharusnya ide kita itu yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang. Jadi seperti itu Mas. Ayo mahasiswa, sekarang kita galakkan gerakan-gerakan kesadaran. Seperti itu. Ayo mahasiswa, galakkan kesadaran mulai dari sekarang. Luar biasa sekali ya sahabat kampus semua. Ternyata memang dengan adanya kegiatan bakti sosial berupa bersih-bersih sungai tadi memiliki pesan bahwa kita sebagai mahasiswa itu tidak hanya untuk pintar dan cerdas saja, tapi yang diperlukan adalah mahasiswa yang bermoral seperti itu ya, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, karena kita semualah nanti yang akan memimpin bangsa dan negara ini. Oke sahabat kampus, tidak terasa kita sudah berada di penghujung episode kali ini. Nantikan terus episode-episode menarik lainnya di YouTube UIN Maulana Mal Ibrahim Malang. Dan tentunya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube UIN Maulana Mal Ibrahim Malang, dan nantikan episode-episode menarik lainnya. Akhir kata, saya Rehan Mujahid Asyabani mohon pamit undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.